Sudah tak record nih. Oh, sudah. Udah tak recordnya. Share screen-nya sudah saya share. Nah, bisa. Buat kelompoknya Mela, Oke. Saya perkenalkan, kami dari kelompok PKNK akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Melania Uwa dan teman-teman saya. Saya Veronica Mentari, NIM 19021. Saya Beatrix Elina Rwasti, NIM 19023. Dan ada salah satu teman kami yang izin, namanya Setia. Dari OPBU. Kan ada urusan. Iya, Pak. Pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh Beatrix. Beatrix masih di-unmute. Di-mute. Ya. Bab 1 dari kelompok kami diawali dengan pendahuluan. Dunia saat ini sedang mengalami pandemi virus corona. Virus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Virus yang menyerang saluran pernapasan ini dapat mengakibatkan orang terpapar harus mendapatkan tindakan medis, bahkan ada pula yang sampai meninggal dunia. Melihat bahaya dari adanya virus COVID-19 ini, membuat masyarakat diharapkan mampu melakukan upaya-upaya preventif. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko terpapar virus COVID-19 adalah dengan menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan dengan air mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Tak sedikit dari masyarakat yang tidak melakukan upaya-upaya pencegahan tersebarnya virus COVID-19 ini. Selama 6 bulan terakhir, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah sudah berhasil mengendalikan penularan virus corona. Dalam sehari masih terdapat penambahan pasien COVID-19 dalam jumlah yang cukup tinggi, nyaris 4.000 orang. Terdapat penambahan 3.989 kasus baru COVID-19, sehingga total kasusnya mencapai 244.676 orang pada Minggu 20 September 2020 yang dikutip dari kompas.com. Dari data ini, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia penyebaran virus corona masih tinggi. Data ini juga dapat dijadikan indikasi bahwa tingkat kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan terhadap virus COVID-19 sangat rendah. Berbagai alasan muncul dalam masyarakat. Salah satu alasan masyarakat tidak melakukan upaya pencegahan adalah tidak nyaman saat menggunakan alat pelindung diri dan tidak mau repot membawa hand sanitizer, tisu, dan sarana menjaga kebersihan lainnya. Dan dilanjutkan oleh Mela. Mela di-unmute dulu, Mel. Di-unmute dulu. Berdasarkan pemaparan masalah yang di atas, maka kami sebagai penulis mau menciptakan inovasi yang bernama COVID Kit. COVID Kit ini merupakan sebuah produk berupa tas kecil yang di dalamnya berisi masker, hand sanitizer, dan tisu. Untuk bahan dari pembuatan tas COVID Kit, kami memilih kain perca menjadi bahan utamanya. Kami memilih kain perca karena kain perca mudah didapatkan di daerah sekitar tempat kami tinggal. Dan kain perca akhir-akhir ini sulit dimanfaatkan karena adanya pandemi ini, sehingga menimbulkan limbah yang lama-kelamaan merugikan masyarakat. Dengan menjadikan kain perca sebagai bahan utama dari COVID Kit, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari kain perca itu sendiri.
Produk ini mampu membantu masyarakat agar selalu membawa peralatan yang dibutuhkan untuk melindungi diri dari bahaya virus COVID-19. Hal ini karena ukurannya yang kecil, sehingga tidak sulit untuk dibawa kemanapun. Dengan selalu membawa dan menggunakan produk dalam COVID Kit, kita telah melakukan pelindungan diri dari bahaya virus COVID-19. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan tentang judul kami. Judul kami yaitu COVID Kit Pelindung Diri di Masa Pandemi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pangsa pasarnya. Untuk saat ini, di pasaran kami hanya menemui banyak orang-orang yang menjual masker dan hand sanitizer secara terpisah. Untuk itu, sangat tinggi peluang kami untuk dapat terjualnya COVID Kit ini di kalangan masyarakat, karena lebih praktis dan lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mentari. Ya, baik. Untuk sasarannya sendiri, kami ini lebih kepada masyarakat umum, karena sekarang ini tidak menutup kemungkinan dari anak kecil sampai orang dewasa itu terpapar. Jadi kami membuat sasarannya untuk masyarakat umum. Lalu rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan COVID Kit? Nanti di situ kami akan menjelaskan COVID Kit itu seperti apa, lalu bagaimana cara pembuatannya, lalu cara penggunaannya, dan apa keunggulan dari COVID Kit itu sendiri. Tujuan pembuatannya, yang pertama, meningkatkan minat masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu membawa perlengkapan COVID pada saat keluar rumah. Tujuan ini salah satunya karena beberapa menjumpai beberapa orang yang teledor akan kewajibannya untuk memakai protokol kesehatan. Hal tersebut kadang dikarenakan malas membawa berbagai macam alat kesehatan tersebut. Maka dari itu, kami membuat COVID Kit ini dengan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mematuhi protokol. Lalu, yang kedua, meningkatkan nilai jual kain perca yang selama ini tidak dipandang oleh masyarakat. Selama ini kain perca hanya dipandang sebagai bisa dijadikan cuman kayak lap, kain pel, dan lain-lain. Padahal kain perca bisa digunakan untuk hal lainnya. Lalu yang ketiga, mengurangi limbah kain perca di lingkungan sekitar. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Mela tadi, karena COVID ini banyak sekali limbah yang berceceran, salah satunya kain perca. Untuk mengurangi limbah kain perca sendiri, kami menggunakan kain perca untuk bahan utama dari pembuatan COVID. Begitu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, bisa digeser dari awal, Mela. Iya, Pak. Kita lihat dari latar belakang dulu ya, pendahuluan. Oke. Nah, tadi ada data yang kalian berikan ya. Nah, ini target pangsa pasarnya daerah mana? Apakah Jogja, Jawa Tengah, atau seluruh Indonesia? Atau Mentari mungkin bisa, kalau target pasarnya sampai mana? Mungkin ini terkait dengan data penderita COVID ya. Jadi ini kan data seluruh Indonesia ya, betul ya? Nah, mungkin bisa dipertajam data COVID untuk yang menjadi pangsa pasar kalian. Jadi misalnya target kalian Jogja dan Jawa Tengah misalkan, maka mungkin bisa ditambahkan secara spesifik Jogja, Jawa Tengah bagaimana kondisinya, sehingga itu membuka peluang pangsa pasar atau enggak gitu ya. Karena kan berarti semakin sedikit penderita COVID itu artinya sebenarnya pola hidup kesehatan masyarakat sudah cukup baik ya. Nah, karena kan yang di sini kalian pakai acuan adalah data Indonesia, kalau saya lihat ini ya, data seluruh Indonesia. Nah, mungkin bisa dipertajam lagi ke daerah pangsa pasar kalian. Jadi
ditambahkan, misalnya kalau pasar kalian targetnya adalah Jogja, Jawa Tengah, nah itu tolong ditambahkan data penderita COVID, berapa yang sudah terinfeksi, berapa yang sembuh, dan berapa yang meninggal, gitu ya. Itu lebih dipertajam. Nah, kemudian kalimat terakhir dalam paragraf itu, nah ini penyebaran corona masih tinggi. Data ini juga dapat dijadikan indikasi bahwa tingkat kepedulian masyarakat. Nah, yang kalimat selanjutnya ini saya kok nggak sreg ya. Artinya gini, data ini kan data tentang penderita COVID. Nah, apakah dengan tingginya penderita COVID ini benar bahwa kebersihan dan kesehatan masyarakat itu masih sangat rendah gitu ya. Nah, mungkin tidak berkorelasi langsung juga sebenarnya data korban dengan tingkat kebersihan gitu ya. Nah, saya kalau nggak salah beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu itu pernah ada survei Kompas tentang bagaimana pola perilaku masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi di situ ada data misalnya apakah Anda cukup mentaati protokol kesehatan atau tidak. Gitu ya. Lalu jika tidak, apa penyebabnya? Jika iya, mengapa? Itu saya kalau tidak salah Kompas hari Minggu, tapi saya lupa tanggalnya. Tetapi itu data di Kompas, survei Kompas gitu ya. Nah kalau bisa dapat data seperti itu mungkin bisa menopang kalian untuk meyakinkan bahwa dari data itu ternyata alasan masyarakat tidak cukup menyadari adanya protokol kesehatan itu apa. Nah, ini mensupport ke ide kalian apa sih sebenarnya yang menyebabkan penderita COVID itu cukup tinggi gitu ya. Kalau dari survei Kompas itu tidak nampak alasan bahwa sebenarnya masyarakat kita tidak peduli dengan kebersihan dan kesehatan gitu ya. Tetapi yang lebih dipedulikan misalnya tampil modis dan sebagainya gitu ya. Jadi menggunakan masker itu kan tidak kelihatan cantik gitu ya. Nah, itu salah satu alasan yang juga kalian cari datanya di Kompas nanti itu ada survei Kompas tentang mengapa perilaku masyarakat itu tidak atau mau melakukan protokol kesehatan. Nah itu bisa ditambahkan di sini saya pikir karena cukup relevan. Nah terkait dengan kalimat indikasi itu sebaiknya kalau saran saya sih jangan diberikan kalimat itu ya karena itu justifikasi yang datanya belum cukup kuat gitu ya. Oke. Kemudian nah, paragraf berikutnya berbagai alasan muncul dalam masyarakat. Nah, ini baik kalau ditopang data survei Kompas tadi gitu ya. Bahwa jadi kalian yakin bahwa masyarakat itu tidak mematuhi protokol karena apa? Atau kalau perlu kalian mengadakan survei kecil-kecilan ke rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Pakai aja Google Form gitu ya. Nah, apakah selama ini Anda mentaati protokol kesehatan dimanapun Anda berada? Lalu kalau iya alasannya apa, kalau tidak apa. Lalu itu bisa jadi support data untuk membuat justifikasi alasan mengapa alasan masyarakat itu tidak melakukan upaya pencegahan. Ya. Oke. Kemudian, nah tadi kalian kalau saya tidak salah mengungkapkan bahwa dari hasil survei pasar Anda
itu belum menemukan produk sejenis gitu ya. Tetapi mungkin ini dijual secara terpisah tadi itu ya. Nah, kemudian Anda menekankan penggunaan kain perca gitu ya. Kain perca sebagai bahan untuk pembuat tasnya. Nah, karena tadi salah satunya adalah bahwa selama ini kain perca itu menjadi limbah dan tidak banyak digunakan. Nah, ini mungkin harus diberikan data ya. Jadi entah itu data survei atau data pengamatan Anda. Jadi misalnya di sekitar Anda misalnya banyak dihasilkan limbah kain perca. Lalu selama ini pemanfaatannya untuk apa? Lalu tadi Mela kan mengatakan selama masa COVID penggunaan kain perca ini menurun. Nah ini mungkin perlu dijelaskan karena apa gitu ya. Nah saya kemarin mengusulkan ke Mela itu bahan dasarnya limbah plastik gitu ya. Nah coba kalian angkat, coba pertimbangkan gitu ya, isu mana yang lebih ngangkat gitu ya, kain perca atau yang berbahan dasar plastik gitu ya. Nah, karena kalau kain perca kan selama ini tidak menjadi kendala isu lingkungan ya. Karena apa? Karena kain itu sebenarnya bisa diurai, asalkan kainnya tidak, artinya kainnya yang berbahan dasar alami gitu ya. Kalau itu mudah diurai. Tapi kalau yang kain berbahan dasar sintetis itu memang sulit untuk diurai. Nah, kalau kalian menemukan fakta bahwa limbah perca yang kalian akan optimalkan penggunaannya itu adalah kain sintetis yang sulit untuk diurai, nah maka mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Bahwa kain perca ini berbahaya bagi lingkungan karena jenis bahan limbah kain yang dihasilkan adalah kain ini, lalu ini sulit untuk diurai secara alami. Nah itu untuk menguatkan alasan Anda memanfaatkan kain perca itu ya. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang mau komen? Silakan. Jadi dari kelompok yang tadi akan Sudah cukup clear idenya, yang perlu ditambahkan mungkin. Oke, kemudian pangsa pasar. Nah, oke. Nah, sebenarnya biasanya kalau kita menjelaskan pangsa pasar itu kita sebenarnya sebaiknya sudah mendapat semacam gambaran kira-kira pangsa pasar kita bagaimana itu ya. Karena kan jelas bahwa secara ekonomi keluarga itu kan sekarang agak berat ya. Sehingga ada kemungkinan tas ini bukan adalah kebutuhan pokok mereka. Nah, bagaimana kalian meyakinkan bahwa memang masyarakat dengan segmen tertentu itu membutuhkan sebenarnya produk ini, gitu ya. Misalnya, kalau teman-teman yang berkecimpung di bekerja di suatu perkantoran, mungkin kan disiapkan kantor ya, hand sanitizer dan sebagainya. Lalu kan misalnya tenaga kesehatan itu juga disiapkan. Nah, lalu pangsa pasar kalian itu siapa sebenarnya realnya itu ya? Jangan-jangan produk sejenis ini belum muncul itu karena orang tidak melihat bahwa ada peluang pangsa pasar di situ gitu ya. Nah, kalian harus meyakinkan bahwa benar ini masyarakat membutuhkan produk ini. Nah, ini
Caranya gimana ya? Apakah dengan survei ya? Atau mungkin kalau kalian survei pakai Google Form gitu, menanyakan misalnya ada produk seperti ini, kira-kira kalian membutuhkan atau enggak gitu kan. Lalu kalau membutuhkan, kebutuhannya seperti apa. Jadi di kalangan teman-teman mahasiswa aja lah misalnya. Gitu ya. Nah mungkin target kalian mungkin mahasiswa gitu ya. Karena kan kalau Jogja itu mayoritas mahasiswa. Nah mungkin bisa survei kecil-kecilan ya, enggak usah banyak-banyak lah. Jadi misalnya kalau ada produk seperti ini, itu kalian berminat nggak sih membeli? Nah, kalau misalnya ada produk seperti ini, sebenarnya kebutuhan kalian seperti apa? Nah, itu baik juga kalau ada survei sedikit. Sehingga di pangsa pasar ini, kalian bisa menjabarkan lebih mendalam dan didasarkan data yang lebih akurat. Gitu ya. Baik, Oke. Pak. Nah, lalu di rumusan masalah, mungkin kalau saya usul cara pembuatan itu, cara itu diganti proses pembuatannya. Jadi bagaimana proses pembuatan, darinya itu dihapus saja. Bagaimana proses pembuatan COVID kit gitu ya. Kemudian bagaimana cara, bukan penggunaan tapi menggunakan. Bagaimana cara menggunakan COVID kit. Lalu apa keunggulan dari Yang tadi 1.5 mungkin manfaat ya. Coba diturunkan sedikit. Tujuan. Kalau menurut saya tujuannya bukan meningkatkan minat gitu ya, tetapi mendorong masyarakat untuk berperilaku mematuhi protokol. Karena apa? Karena dengan bahan dan alat yang ada di tas yang kalian berikan, itu kan otomatis kalau mereka membawa tas itu terbawa semua gitu ya. Jadi tinggal langsung pakai dan seterusnya kan. Berarti bukan meningkatkan minat, tetapi membantu masyarakat atau mendorong masyarakat untuk berperilaku mematuhi protokol kesehatan. Gitu ya. Karena apa? Karena mereka selalu membawa perlengkapan kalau membawa tas itu gitu ya. Kemudian nomor 2, bukan nilai jual mungkin ya, nilai tambah. Kalau nilai jual kan seakan-akan itu kain percanya yang dijual gitu ya. Kemudian mengurangi limbah. Nah, yang nomor 3 itu, itu menjadi bermakna kalau memang limbah itu ternyata mengganggu lingkungan gitu ya. Kalau selama tidak mengganggu mungkin ya isunya malah jadi tidak optimal gitu ya. Karena kan tidak bisa dikaitkan dengan isu global warming sekarang yang sedang berkembang gitu ya. Oke. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Kecuali kalau kalian mau memberi umpan balik atau bertanya sesuatu, silakan. Jadi mungkin saya tunjukkan produk tas yang saya maksud, mungkin menarik bentuknya itu ya, sebentar ya. Halo Angel. Ini produknya. Bagus Pak, bagus banget itu Pak. Nah ini kan dari bahan bungkus kopi ini. Nah, ini dulu yang bagus, membuat alumni S2. Jadi kalau kalian memang berminat untuk
belajar cara membuat ini, saya punya kontaknya gitu ya. Nah, kalau bentuk tasnya cantik gini kan mungkin orang juga tertarik gitu ya. Terutama sasarannya mungkin ya mahasiswi-mahasiswi gitu ya. Jadi kemana-mana kan mereka masih cukup modis pakai tas begini, tetapi isinya kan peralatan itu. Oke. Itu masukan dari saya. Terima kasih Pak Anggi. Iya Pak, terima Oke. kasih Pak. Ya. Selanjutnya buat kelompoknya Koni. Oke. Kelompoknya Koni dipersilahkan. Ikan. Mic-nya mungkin bisa dihidupkan dulu, Koni. Koni ini Ya, dari, baik, Pak. dari PEMAT juga. Ya, dari PEMAT. PEMAT angkatan 19 juga. Angkatan 19. 19 kelas. Kelas C atau B? B. Oh, kelas B. Kelas B, Pak. Oh, Ya, belum pernah ketemu saya saya. kelas B. Oke. Silahkan. Angel bisa minta tolong. Ditutup dulu mungkin share screen-nya tadi. Ini tutup belum, Bu? Oh, di sini ada Novita Sari, ada siapa lagi? Rahel. Dari PEMAT semua kah? Baik, silakan. Tidak, Pak. Novita. Kita bukan dari PEMA. Oh, Novita dari Evis, Pak. OPVIS 19 juga. Iya, Pak. Oke, ya silakan, Tony. Ya, baik, saya akan menjelaskan di latar belakang. Saat ini remaja adalah aset negara untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, termasuk masakan tradisional. Proses globalisasi modern Indonesia membuat makanan tradisional mengalami penurunan pamarnya di masyarakat. Untuk mempertahankan perkembangan makanan tradisional, perlu membuat ide kreatif untuk menarik masyarakat, terutama remaja, untuk mencoba makanan tradisional. Para remaja tertarik untuk mencoba hal-hal yang unik. Untuk itu, kami membuat salah satu produk makanan tradisional yang unik, tetapi mudah dibuat oleh semua orang, yaitu produk makanan tradisional berbahan dasar dari singkong. Tanaman singkong merupakan komoditas yang tersedia melimpah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di sekitar daerah tempat tinggal salah satu dari kami, yaitu Gunung Kidul, tempat saya sendiri. Kami memiliki ide untuk memanfaatkan ketela pohon sebagai produk makanan yang akan digemari sebagai kuliner di kalangan masyarakat Indonesia pada zaman milenial ini, terutama para remaja. Berdasarkan orientasi, kami akan membuat inovasi makanan tradisional, yaitu lemet. Lemet adalah jajanan kue basah tradisional yang terbuat dari singkong parut ditambah dengan gula merah untuk membuat terasa manis. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Daun pisang mengandung polifenol dalam jumlah besar yang sama seperti pada daun teh berbentuk EGCG, sehingga menghasilkan aroma khas ketika menjadi bahan pelengkap makanan. Ini dari sumber Wikipedia. Lalu kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Sylvie. Tujuan yang pertama, memperkenalkan makanan tradisional kepada masyarakat milenial zaman sekarang. Yang kedua, melestarikan dan mengembangkan makanan tradisional di Indonesia. Yang ketiga, memanfaatkan bahan yang melimpah yang ada di sekitar, sehingga bisa menambah nilai harganya. Dilanjutkan oleh teman saya, Novi.
Nah, yang selanjutnya itu jenis dan spesifikasi teknis produk. Nah, membuat lemet dengan memberi inovasi di dalamnya sesuai lidah masyarakat Indonesia. Kami akan membuat inovasi lemet dengan mengubah cara penyajian, namun tidak mengubah ciri khas dari lemet. Kami menambahkan beberapa bahan makanan yang akan cocok dan menambah cita rasa dari makanan lemet itu sendiri. Produk makanan yang akan kami buat terdiri dari 2 macam rasa, yaitu lemet gula merah ditambah dengan perisa jahe, lemet gula merah dan di dalamnya berisi kacang tanah. Lemet ini akan dikemas dalam bentuk yang unik, akan tetapi masih tetap menggunakan daun pisang sebagai kemasannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi produknya nanti lemet gitu ya. Kemudian Iya, inovasinya tadi, kalau saya nggak salah tangkap itu ada rasa jahenya, ada rasa apa itu kacang ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak, masih tertutup. Oke. Mungkin kalau di latar belakang itu bisa, ini kan mau mengoptimalkan penggunaan singkong ya. Nah, mungkin bisa diperkaya dengan penjelasan kandungan singkong dan kemungkinan singkong itu sebagai pengganti makanan pokok gitu ya. Artinya singkong itu kan kandungan karbohidratnya cukup tinggi sebenarnya. Nah, coba seandainya kalau itu bisa kalian bandingkan dengan beras misalnya dalam ukuran 100 gram gitu ya. Jadi per 100 gram beras dengan per 100 gram singkong itu kandungan karbohidratnya bagaimana itu ya. Lalu sehingga ini nanti di latar belakang kan bisa ditambahkan keunggulan kenapa kita menggunakan bahan baku singkong, yaitu termasuk mengandung karbohidrat yang cukup tinggi dan ini bisa untuk makanan pengganti bahan pokok, pengganti pokok gitu ya. Dan kalau dari segi harga kan jelas bahwa singkong menjadi lebih murah ya. Nah, hanya saja kalau saya lihat packaging lemet gitu ya. Nah, itu bagi sebagian orang mungkin tidak menarik gitu ya. Karena kan packagingnya dibungkus daun pisang, lalu dijualnya kan berserta dengan daun pisangnya gitu ya. Nah, iya Pak. Kalau makanan itu akan menarik kalau packagingnya menarik gitu ya. Jadi misalnya simpel saja, pisang misalnya banyak sekarang kan misalnya pisang bakar dengan berbagai rasa gitu. Itu yang menarik apa? Yang menarik kan rasa di atas pisangnya itu kan. Rasanya. Rasanya bervariasi gitu ya. Nah mungkin nggak misalnya kalian mengemas lemet ini tidak dalam bentuk daun pisang gitu ya. Jadi misalnya di atasnya diberi tambahan topping-topping tertentu gitu ya. Nah, hanya saja kan kalian harus eksperimen terkait dengan rasa gitu ya. Nah, rasa lemet itu yang cocok dengan apa? Misalnya apakah dengan keju gimana? Misalnya dengan selai atau dengan coklat gimana gitu ya. Nah, kalau itu mungkin dengan packagingnya bisa menarik, ini pangsa pasarnya jelas bahwa ini adalah pangsa pasarnya mahasiswa. Karena singkong relatif murah, pasti akan terjangkau oleh mahasiswa gitu ya, dan masyarakat secara umum.
itu. Jadi kalau saya tambahkan mungkin perlu juga ditambahkan di awal tadi, kenapa kalian ingin mengangkat bahan baku singkong gitu ya. Pertama tadi sudah dijelaskan bahwa selama ini mungkin singkong tidak punya, belum punya nilai ekonomis yang tinggi karena relatif harganya masih murah. Nah, maka kita ingin meningkatkan nilai ekonomis dari singkong. Itu salah satu alasan mungkin. Lalu yang kedua, nah ini mungkin perlu dijelaskan juga, selama ini di daerah Gunung Kidul misalnya, singkong itu dioptimalkan untuk bahan baku apa, atau misalnya penggunaan singkong selama ini seperti apa sehingga nilai ekonomisnya mungkin bisa dijelaskan artinya belum bernilai ekonomis yang cukup membantu petani singkong gitu ya. Nah, itu bisa dipaparkan di latar belakang mengangkat singkong itu sehingga menjadi produk yang bernilai ekonomis gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian tadi produk terkait lemetnya mungkin yang perlu kalian pikirkan apa namanya ya, packagingnya ya, supaya lebih menarik gitu ya. Misalnya sekarang yang banyak dijual itu kan singkong goreng ya, tapi dia menggorengnya tidak dengan minyak tapi dengan tepung gitu ya, sehingga ada crispy-nya itu kan. Nah, di crispy-nya lalu inovasinya apa? Inovasinya itu lalu diberi berbagai tepung rasa ya. Kalian pernah nyoba enggak? Di Merican itu kan ada Iya, yang Pak, pernah. jual singkong goreng dengan tepung. Nah, tepungnya itu dia bisa menyerap tepung bumbu yang dia berikan gitu kan. Sehingga cita rasa singkongnya itu berbaur dengan cita rasa bumbunya itu. Nah, itu kan packaging yang saya maksud itu ya. Artinya sesuai di lidah sekarang, anak muda sekarang, dan tidak menambah biaya produksi menjadi lebih tinggi karena kan hanya tambahan bubuk gitu ya. Nah, mungkin juga perlu dipikirkan lemet ini mau packagingnya seperti apa. Apakah dikasih topping atasnya, lalu ketika makannya ada sensasi rasa yang berbeda dengan yang sekarang gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin perlu kalian pikirkan produk kalian sampai ke sana gitu ya, supaya bisa bersaing dan sesuai dengan rasa anak zaman sekarang lah. Gitu kan. Karena misalnya saya tanya yang hadir di sini selain kelompok ini, ada yang tahu lemet? Angel tahu lemet? Tahu. Tahu ya? Ya, Suka nggak Angel? kurang suka. Kenapa nggak suka Angel? Teksturnya Rasanya atau kemasannya Angel? lebih ke teksturnya. Teksturnya kenyal gitu ya? Ya. Nah, ini kan survei kecil-kecilan loh. Nah, Angel nggak suka teksturnya agak kenyal. Nah, bagaimana supaya tidak, mungkin orang tidak suka juga karena itu. Nah, mungkin entah digoreng dengan tepung lalu diberi topping kan jadi nggak kenyal sebenarnya. Jadi agak crispy. Saya nggak tahu nanti inovasinya di situ gitu ya. Kita harus banyak explore kalau itu. Nah, mungkin kalian bisa juga kalau ada relasi dengan chef gitu ya, atau yang tahulah tentang bagaimana teknik mengolah makanan gitu ya. Nah, itu bisa coba tanya-tanya gitu ya kalau ada relasi. Coba nanti saya sambil cari-cari relasi juga ya. Bagaimana sih mengolah lemet supaya
bisa menaikkan nilai ekonomis dan rasanya cukup menjanjikan. Baik, itu yang bisa saya beri masukan untuk kelompok ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari kelompoknya Joni udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Franky mungkin. Gimana, Angel? Suaranya kurang terdengar. Mungkin dari kelompoknya Joni ada yang mau ditanyakan lagi kepada Pak Franky. Oke, silakan. Saya tidak. Belum ada. Jadi silakan kalau untuk konsultasi berikutnya tidak harus ketemu saya langsung gitu ya. Bisa saja lewat chat. Koni kan udah punya nomor saya ya. Nah, bisa saja nanti Iya, kalian chat lalu buat janji kapan, jam berapa, lalu kita bisa intens chattingnya gitu ya. Mungkin sebelum kita chatting bareng, mungkin Anda kirim ini yang sudah kami buat, lalu masukannya bagaimana gitu ya. Oke. Baik, setelah ini terima kasih Pak Franky. Sama-sama. Setelah ini saya mau menjelaskan sedikit mengenai bab selanjutnya yaitu bab 2. Nah, untuk bab 2-nya bab 2, gambaran umum rencana usaha. Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara pedoman program kreativitas mahasiswa tahun 2020 buku 3 PKMK 3 tingkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlangsungan usaha. Nah, di bab 2 ini terdiri dari kondisi lingkungan, potensi sumber daya, peluang pasar, dan analisis ekonomi usaha. Persyaratan proposal. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan, bukti sampul dan pengesahan halaman utama yang terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti terdiri dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke SIM Delmawa dengan penamaan file nama ketua peneliti _nama perguruan tinggi _PKMK untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Paling lambat kapan, Jel? Bakal diumumkan besok Pak Bintang. Oh, oke. Jadi ini semacam seleksi internal ya? Iya. Oke. Masih ada Jel yang mau disampaikan? Sudah tidak ada Pak. Oh. Sekian untuk workshop 2 PKM 2020. Terima kasih telah bergabung. Jadi bisa diakhiri. Berarti sudah selesai nih? Sudah. Katanya sampai jam 8 Jel. Enggak lah, jam segini sudah selesai Pak. Oh, oke. Oke, semangat ya teman-teman. Pasti bisa Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, Selamat terima malam. kasih. Selamat malam. Malam, Pak. Udah. Saya stop dulu recording. Kameranya dihidupin Sebentar. semuanya. Rahel belum muncul itu. Rahel? Oh, Udah. Lambat. Laptopnya lambat.
Ulangi. Ulangi, Pak. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Ya. Sudah. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Hobi. Ya, sama-sama. Bang Ki. Ya.